Pak Jokowi ini adalah anak kandung dari proses politik yang transparan. Jangan berpura-pura dia bekerja dalam keadaan tertutup. Nggak bisa. Tidak benar itu kalau ada orang mengatakan bahwa bukan dinasti kalau dipilih rakyat. Dengan kekuasaan saya, otoritas saya, memaksakan keluarga saya untuk lolos seleksi dan menghancurkan peluang orang lain yang lebih kompeten, yang lebih punya integritas. Maka sebetulnya saya membangun dinasti. Presiden nanti mengatakan, oh Gibran sudah mau nulis surat nonaktif sebagai anak saya gitu. Nggak bisa. Gitu. Apalagi kalau melibatkan MK. Sampai kemudian MK harus membuat keputusan yang membuat orang-orang yang menurut aturan yang ada tidak memenuhi syarat, tidak eligible. Akhirnya eligible. Dan kebetulan orang itu punya hubungan keluarga dengan pemilik kekuasaan. Itu bagian dari praktek pembentukan dinasti. Maka pemenangnya adalah di antara Ganjar dan Anies yang pandai berstrategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa yang sangat berkompeten. Ini sahabat saya juga nih. Saya langsung memperkenalkan beliau, E.F. Saifullah Fattah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ini kita mau diskusi nih. Abang ini kan pengamat politik nih, sekaligus CEO Polmark ya. Oke, ini menarik Bang F ya. Kalau kita lihat presiden ini walaupun dia bantah tapi nggak bisa mengingkar juga bahwa dia mengendorse Pak Prabowo. Itu terlihat sangat transparan ya. Kita berandai-andai nih, kalau misalnya saja nanti tetap memaksakan melanggengkan politik dinasti dengan memasangkan si Gibran menjadi wakilnya Prabowo, karena kelihatannya Prabowo tidak percaya diri kalau mengambil wakil presiden lain kan gitu, sehingga dia berpasangan lah dengan Gibran. Kemudian menghadapi katakanlah Anies Baswedan nih, ya gitu, dan Pak Ganjar tiga-tiga. Kira-kira siapa yang akan memenangkan hati rakyat? Saya tidak mengistilahkan memenangkan pilpres. Siapa kira-kira yang memenangkan hati rakyat? Sebagai konsultan dan periset politik, saya sebetulnya lebih bisa menjawab siapa yang kira-kira bisa memenangkan pilpres daripada siapa kira-kira memenangkan hati rakyat. Karena kami tidak pernah mensurvei hati rakyat. Itu susah sekali. Kalau begitu yang satunya. Yang satu, kalau begitu saya ralat yang satunya. Yang satunya kan, iya. Karena berat itu menjawab itu tuh. Seolah saya tahu hati rakyat itu. Ini yang dipotret nih oleh Polmark. Jadi menurut saya, kalau kemudian akhirnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran berpasangan, maka pemenangnya adalah di antara Ganjar dan Anies yang pandai berstrategi. Kalau kemudian Ganjar dan Anies salah satu atau dua-duanya pandai berstrategi, banyak sekali yang bisa mereka kelola untuk bisa membuat kontestasi jadi berubah gitu. Jangan lupa beberapa survei, termasuk survei kami sendiri, itu kan menanyakan di antara tokoh publik berikut ini, manakah yang paling ibu bapak saudara dengar ketika memutuskan pilihan? Pak Jokowi nomor 1, tapi kan angkanya cuma 20-an%, menjelang 20%. Nggak signifikan ya? Artinya kalau kemudian saya punya pengaruh, ya ambil aja itu orang yang dipengaruhi itu. 20%. Sementara yang lain kan dipengaruhi oleh Ustadz Abdul Samad, oleh Bu Mega, oleh Pak SBY, macam-macam orang. Saya kunci. Berarti pengaruh presiden cuma 20% ya? Kira-kira begitu kalau saya baca survei-survei itu ya. Sekitar 20-an% lah gitu ya. Dan itu masuk akal. Karena orang harus membedakan berapa orang yang puas, berapa persen yang puas. Berapa persen yang mendengar dan menimbang suara pemimpin, itu dua hal yang berbeda. Bukan berarti 75% atau 80% puas, maka kemudian 80% di tangan yang bersangkutan tidak ada ceritanya. Menurut saya, pilpres yang sudah berulang-ulang dan pemilihan legislatif yang sudah berulang-ulang memberikan pelajaran kepada rakyat di Indonesia beberapa hal. Dan ini yang tertangkap oleh survei. Yang pertama adalah ternyata mereka boleh dan bisa otonom secara politik. Bagaimana kita menyimpulkan itu? Karena dalam 14 tahun Polmark Indonesia hidup dan mengadakan riset-riset, salah satu kecenderungan yang kami lihat dalam beberapa tahun terakhir adalah semakin banyak orang
pemilih yang menjawab diri sendiri. Ketika ditanya, di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang paling besar peranannya mempengaruhi keputusan saudara, termasuk dalam memilih? Diri sendiri itu di banyak tempat tinggi, nomor 1, paling besar. Dan tren itu menaik, bukan stagnan atau turun, nomor 1 itu. Jadi jangan lupa bahwa ternyata di Indonesia sekarang ini sudah terbentuk semacam kesadaran bahwa menjadi pemilih adalah menjadi penentu. Anda boleh jadi kandidat, Anda boleh punya baliho, Anda boleh muncul di televisi, Anda boleh muncul di debat, Anda jadi bintang, tapi Anda bintang saja bukan penentu, penentunya kami. Ini bisa buruk atau bisa baik. Misalnya jadi transaksional, maka kemudian pemilunya menjadi pemilu di mana rakyat menjadi bagian dari transaksi. Nah, tapi yang mau saya sebut adalah berkaitan dengan soal transaksi itu, banyak orang di Indonesia itu salah paham, tidak membedakan antara politik uang itu marak atau tidak, dan politik uang itu efektif atau tidak. Kalau ditanya marak, marak. Kami kalau survei selalu menanyakan misalnya, apakah ibu bapak saudara pernah menerima uang atau barang dari kandidat atau partai untuk membuat ibu bapak saudara memilih mereka? Yang menerima itu banyak, artinya marak ini. Tapi ada pertanyaan lain, apa sikap ibu bapak saudara ketika menerima uang atau barang dari kandidat atau partai agar ibu bapak saudara memilih mereka? Jawaban yang terbesar adalah menerima uang mereka tetapi tidak ada kaitan dengan pilihan saya. Baru kemudian setelah itu ada yang tidak menerima uang itu. Ada 2 kelompok penjawab, menerima uang dari mereka dan memilih mereka. 1. Yang kedua, menerima uang mereka dan memilih yang memberi paling banyak. Tapi 2 kategori jawaban itu digabungkan, itu besarnya paling juga 10% atau di atas 10% sedikit di banyak tempat. Jadi artinya dari sisi efektivitas, politik uang itu tidak efektif. Fenomena ini menggambarkan bahwa pemilih kita itu makin cerdas. Mereka tahu di TPS tidak ada CCTV. Mereka terima uang dari 10 kandidat, tidak ada yang tahu siapa yang dipilih. Dia bisa lapor ke 10-10-nya, saya milih bapak, saya milih ibu, saya milih mbak, saya milih teteh. Dia bisa lapor begitu, dan tidak ada yang bisa membuktikan. Dia terima 10-10-nya. Artinya dia adalah orang yang mengatakan menerima uang tidak ada urusan dengan pilihan saya. Nah, tetapi pada saat yang sama, tirani di kepala itu masih bercokol dan mengendalikan para politisi kita. Mereka kurang nyaman, kurang secure, kurang aman kalau tidak bagi-bagi duit. Padahal kalau dilihat datanya tidak efektif, hanya marak gitu. Jadi sebetulnya dalam keadaan seperti ini, menurut hemat saya, pemilu 2024 itu adalah pemilu yang sangat penting di tengah gejala-gejala tadi. Jadi karena itu saya bilang tadi, apakah Prabowo Gibran akan menang atau tidak, itu sangat tergantung pada seberapa pandai Ganjar dan pasangannya, dan atau Anies dan pasangannya mengelola strategi menghadapi itu. Karena kalau ternyata mereka pandai, pilihan yang salah di hulu dengan memasangkan orang yang salah, itu dampaknya bisa menyakitkan di hilir. Pemilih akan memberikan sanksi dengan tidak memilih. Sejauh 2 kompetitornya menggunakan strategi yang cerdas. Ada yang menarik sih sebenarnya kalau kita melirik tetangga kita Filipina. Filipina kemarin baru saja selesai melaksanakan pilpres dan mengejutkan kita semua. Ternyata yang menang Marcos Jr. Berpasangan dengan Sara Duterte, anak presiden sebelumnya. Seolah-olah membangkitkan ingatan kita di masa lalu tentang apa yang dilakukan rejim Marcos, yang boleh dikatakan mirip-mirip dengan Indonesia nih kejadiannya. Pertanyaan saya, Bang, ini orang Filipina kayaknya amnesia. Apakah kemungkinan hal-hal seperti yang terjadi di Filipina itu akan terjadi di Indonesia? Kenapa saya katakan demikian? Karena penyakit orang Indonesia mirip-mirip nih dengan Filipina. Pertama, gampang memaafkan. Kedua, kalau memaafkan oke lah Bang Ep, ya kita umat beragama harus memaafkan orang. Tapi ada kelemahan orang Indonesia, Bang Ep. Gampang memberi privilege kepada orang yang cacat moral. Ini yang tidak bisa sebenarnya, yang susah kita mengerti. Gimana tanggapan Bung Ep nih?
Terima kasih Mas Abraham Samad, saya senang ada di sini dan saya pikir saya akan mulai dengan mengutip kitab suci. Ternyata tidak. Jadi saya kutip saja Milan Kundera. Dalam salah satu novelnya Milan Kundera mengatakan perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Jadi memang dalam setiap konteks kekuasaan dimanapun dan apapun, ingatan itu harus dipelihara. Karena perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Jadi mereka yang gampang lupa, mereka yang amnesia pada soal-soal yang pernah terjadi dalam sejarah, biasanya bisa dikalahkan oleh kekuasaan. Nah, apa yang terjadi di Filipina dalam beberapa hal memang menjadi semacam alarm atau pelajaran buat Indonesia. Bukan hanya menyangkut soal ingatan itu, tapi juga menyangkut soal kemungkinan orang termanjakan oleh politik dinasti. Kemungkinan terbangunnya hubungan di antara pemilih dan kandidat atau dengan partai yang dibangun oleh kebudayaan politik tertentu yang sebetulnya sisa dari masa lampau. Ada demokratisasi, dikira kita habis, ternyata akarnya sangat kuat. Ketika kemudian akhirnya pohon reformasi itu daunnya rontok, akarnya tetap akar yang sama, maka kemudian daun yang tumbuh di kemudian hari berbeda dengan yang kita bayangkan. Nah, yang semacam itu bisa terjadi di Indonesia seperti di Filipina. Misalnya di Filipina itu, salah satu kebudayaan yang penting itu adalah dalam bahasa Tagalog disebut sebagai utang na loob. Jadi politik berbasis balas budi, politik insentif. Jadi jika seorang tuan tanah sebegitu besar jasanya menebar manfaat ke masyarakat sekeliling, dia bisa jadi pejabat publik. Walaupun dia cacat moral ya? Iya, integritasnya tidak penting, kompetensi tidak penting, hanya karena dia menciptakan sistem loyalitas insentif. Orang diberi sesuatu secara pragmatis, kemudian mereka memilih dia. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sudah lama di zaman Marcos. Demokratisasi terjadi di awal tahun 80-an, terjadi revolusi. Kita tahu, kemudian Cory Aquino secara mengejutkan terpilih lewat proses yang luar biasa. Lalu kemudian yang terjadi di kemudian hari, budaya politik semacam itu dengan sangat mudah kita lihat tumbuh kembali gitu. Nah, Indonesia harus mengingat soal-soal semacam itu. Jadi kita harus waspada nih ya? Harus waspada. Ya. Karena jangan sampai kita akan meniru apa yang terjadi di Filipina. Kenapa saya katakan demikian, Bang Ep? Saya waktu pernah berada di Filipina, di pusat kotanya, saya lupa tahun berapa, ketika baru pertama kali terpilih Estrada jadi presiden, seorang aktor. Saya sempat ngomong di forum itu, waktu itu sama si DLSM, saya bilang, saya ngomong, ini kan Filipina nih sejarahnya rata-rata diktator, saya sebutlah Marcos dan lain sebagainya. Tahu nggak, audiens yang ada di situ marah sama saya, Bang Ep. Dia bilang apa? Kamu jangan coba-coba memojokkan Estrada. Karena Estrada ini adalah representasi masyarakat bawah. Jadi rupanya presiden pertama Filipina yang dianggap itu masyarakat biasa, bukan tuan tanah, itu adalah Estrada. Jadi benar tadi yang dikatakan Bang Ep. Dan ada satu catatan penting dari zaman Estrada sebetulnya. Estrada adalah orang presiden yang setelah terpilih masih memelihara relawan. Jadi dia menganggap bahwa orang-orang miskin, terutama di pusat-pusat kota yang padat seperti Manila, itu adalah pendukungnya dan dia pelihara. Maka kemudian ketika akhirnya Estrada dinyatakan bersalah karena kasus korupsi dan dijatuhkan, kita masih ingat itu, Istana Malacañang dibentengi oleh orang-orang miskin yang dimobilisasi. Grassroots, yang katanya adalah pendukung presiden sejati gitu. Nah, sebetulnya fenomena itu adalah fenomena yang bisa terjadi di dalam demokrasi baru yang belum mapan. Ketika orang terpilih menjadi presiden, dia lupa bahwa dia harus mengabdi pada semua orang, baik pemilihnya maupun bukan pemilihnya. Sekali seorang kepala negara atau kepala pemerintahan terpilih lewat pemilihan presiden, maka dia harus menanggalkan dengan amat sangat serius partisanship, keberpihakan yang berlebihan, yang membuat ia ada dalam satu kelompok tertentu dan mengabdi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Karena menurut saya itu melanggar secara fundamental prinsip demokrasi dalam pemilu. Nah, Estrada itu salah satu contoh di Filipina. Nah, di kita kecenderungan semacam itu bisa saja terjadi gitu loh. Jadi seolah-olah selain relawan itu dihormati karena
jasanya, tapi juga jasa itu harus dibalas dengan kebijakan penempatan orang-orang dalam pos tertentu, entah di bisnis, jadi komisaris, jadi pejabat publik segala macam gitu. Bahkan jadi menteri. Bahkan jadi menteri, lalu kemudian relawan dipelihara seolah-olah itulah pelindung presiden gitu dan lain-lain. Bahasa-bahasa partisanship masih sering dimunculkan. Gitu. Apa itu namanya cawe-cawe atau apapun segala macam, itu sebetulnya rangkainya ke situ. Iya. Saya harus mengatakan begini karena sebagai warga negara kita punya hak konstitusional. Setuju. Dan kalau kemudian sebagai warga negara kita nggak ngomong begini, kita juga mengabaikan konstitusi gitu. Jadi, melakukan pembiaran. Pembiaran. By omission ya. Bang Ep, ini menarik. Pola Filipina itu kan dinasti politik, tuan tanah. Jadi siapa-siapa yang berkuasa itu ya itu saja. Agak mirip-mirip dengan Indonesia, tuan tanah dinasti. Sekarang pun juga demikian. Kenapa saya katakan agak mirip? Ini kan berbahaya juga nih. Kalau kita lihat nih isu yang mulai berkembang ya, gugatan ke MK minta ambang batas umur untuk maju jadi wakil presiden diturunkan jadi 3. Ini kan seolah-olah membangunkan kita ya, bahwa ini loh ada sesuatu yang kurang elok di demokrasi kita, di sistem pemilihan presiden yang akan datang. Kita seolah-olah mulai terjebak dengan politik dinasti. Harusnya kan para politisi kita ini tuh bisa menghindar yang begitu, memberi pembelajaran, edukasi. Ini justru menarik-narik kembali. Ada calon tertentu yang menyatakan bahwa kalau bukan Gibran wakil saya tidak akan maju jadi presiden. Ini apa itu sih? Di Indonesia ya? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Ya. Makanya kemarin saya habis, ini terkonfirmasi Bang. Kemarin saya habis wawancara Bambang Susatyo, Wakil Ketua Golkar, menyatakan, saya harus kutip nih, bahwa katanya orang-orang Gerindra ingin mendorong Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo. Terkonfirmasi. Ini bagaimana tanggapan Bang Ep? Begini, ada beberapa orang yang mengatakan kalau seorang presiden menunjuk anak atau keluarganya untuk jabatan politik tertentu, baru itu dinasti. Tapi kalau anak atau menantu itu dipilih oleh rakyat, itu bukan dinasti dong. Saya mau luruskan itu. Iya, dari mana lagi? Dalam demokrasi, proses politik itu terbelah menjadi 3 tahapan. 1 seleksi, 2 eleksi. Kalau saya supaya gampang, election gitu, pemilihan. Yang ketiga delivery, supaya belakangnya i semua kayak puisi. Jadi seleksi, eleksi, delivery, itulah proses demokrasi. Yang disebut tidak boleh membangunkan dinasti itu bukan hanya di tengah-tengah pas eleksi, pas seleksi juga. Kalau saya presiden, saya telepon semua ketua umum partai, ibu, bapak, Adinda atau apapun, saya manggil ketua umum partai itu, lalu kemudian saya bilang anak saya mau maju nih di satu tempat, mau jadi gubernur atau jadi apapun. Masa ibu bapak Adinda tidak mengusung anak saya gitu? Nggak merestui ya? Tidak ada orang tahu telepon itu, tidak pernah diberitakan peristiwa itu, tapi terjadi misalnya. Maka itu bagian dari upaya membangun dinasti. Sekalipun kemudian yang bersangkutan diusung oleh semua partai dan ikut sampai pemilihan. Tidak ada tersisa partai untuk orang lain, kemudian ikut pemilihan menang besar. Maka kemudian orang yang tadi saya kutip di awal mengatakan itu bukan dinasti, yang memilih rakyat di tempat itu. Dia potong itu proses politiknya karena sebelumnya ada seleksi. Bagaimana demokrasi yang sehat? Di dalam proses seleksi itu yang disebut sebagai meritokrasi, berbasiskan kompetensi, integritas dan lain-lain, itu tetap harus ditimbang. Jadi ketika kemudian itu tidak ditimbang dan saya dengan kekuasaan saya, otoritas saya memaksakan keluarga saya untuk lolos seleksi dan menghancurkan peluang orang lain yang lebih kompeten, yang lebih punya integritas dan seterusnya, maka sebetulnya saya membangun dinasti. Jadi seperti itu. Begitu juga delivery. Ketika dia menjadi pejabat publik, dia menciptakan kebijakan atau membuat langkah-langkah pemerintahan atau melakukan tindakan-tindakan kekuasaan yang bersifat membuat keluarganya mendapatkan tempat khusus, mendapatkan fasilitas khusus dan seterusnya. Maka sempurnalah itu siklus dari pengelolaan dan pembangunan dinasti itu. Itulah yang harus kita lawan. Jadi tidak benar itu kalau ada orang mengatakan bahwa bukan dinasti kalau dipilih rakyat. Enggak begitu, karena sebelum dipilih ada proses. Apalagi kalau melibatkan MK. Sampai kemudian MK harus membuat keputusan.
yang membuat orang-orang yang menurut aturan yang ada tidak memenuhi syarat, tidak eligible, akhirnya eligible, dan kebetulan orang itu punya hubungan keluarga dengan pemilik kekuasaan, itu bagian dari praktek pembentukan dinasti. Jadi ini yang harus clear, harus terang benderang kita katakan gitu. Ini tidak ada kaitan dengan presiden yang sekarang saja. Siapapun yang melakukan itu harus kita tentang. Karena itu melanggar salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam demokrasi, bahwa setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang adil dalam segala hal, termasuk ketika mereka ingin mengabdikan dirinya menjadi pejabat publik. Ketika kemudian soal itu tersempitkan karena sebab-sebab yang tadi saya sebut, kita harus lawan. Gitu. Tidak ada cara lain. Jadi Bang Ep, saya coba, ini merusak demokrasi ya sistem begini? Oh ya, merusak demokrasi. Ada kalangan yang berpandangan begini, Bang Ep. Katanya di negara-negara maju pun seperti Amerika itu pernah terjadi yang namanya dynasty. Kennedy, dynasty Kennedy, dynasty Bush. Lantas saya menjawab, saya challenge pendapat itu, walaupun saya bukan pakar politik, tapi saya coba-coba men-challenge berdasarkan literatur yang saya baca. Bahwa kalau berbicara tentang dynasty Kennedy dan Bush, dan dinasti yang ada di Amerika, dinasti yang terbangun di Amerika adalah dinasti yang saya istilahkan dinasti yang berkapasitas dan berjalan secara alami. Kenapa saya bilang berdasarkan kapasitas dan berjalan secara alami? Karena dinasti yang terbentuk di sana memang orang-orang yang punya kapasitas. Keluarga Kennedy yang kemudian menjadi presiden berikutnya, atau Bush Junior yang kemudian menjadi presiden, memang orang yang punya kapasitas. Dan dia berjalan secara alami, enggak tiba-tiba. Dia mulai dari bawah. Bush begitu ya, Bush Junior itu mulai dari bawah, bukan serta-merta. Misalnya bapaknya atau langsung diangkat, tapi dia melalui proses yang paling bawah, alami gitu. Itulah jawaban saya. Kira-kira kalau menurut pandang Ep? Jadi proses politik dalam demokrasi itu memang mengharuskan setiap politisi untuk punya akar. Dan akar itu bisa banyak istilahnya, misalnya konstituen. Dan dalam sistem distrik di Amerika, seseorang hanya bisa terpilih kembali jika dia bertarung sungguh-sungguh di setiap distrik sampai skala yang terkecil, lalu kemudian dia membuktikan diri layak dipilih dengan cara selama periode menjadi pejabat publik 4 tahun misalnya, dia membuktikan dirinya bermanfaat bagi konstituennya, bagi pemilihnya di distrik itu. Kalau kemudian seseorang tidak teruji dalam sistem ini, maka dia akan terlempar. Apapun nama belakangnya. Entah nama belakangnya Kennedy, atau Fatah, atau Samad, atau apapun, dia akan terlempar. Karena ada mekanisme yang terjaga, yang sistemik sifatnya. Maka kemudian ketika ada sejumlah keluarga terlibat di dalam politik, mereka tidak punya pilihan lain selain membangun akar itu. Dengan memilih konstituensinya atau distriknya, lalu kemudian punya konstituen. Ketika mereka bertarung, prinsip-prinsip demokrasi juga mereka harus jaga. Seperti misalnya, kenapa Kennedy, seorang Katolik, dalam sistem politik Amerika dengan mayoritas pemilih Protestan, itu bisa terpilih tahun 60, melawan Nixon, yang Protestan. Ini kan kira-kira, kalau dibayangkan adalah mayoritas melawan minoritas. Gitu. Itu bukan karena ada orang yang memaksa-maksa pemilih memilih Kennedy gitu, tapi dia tampil sebagai minoritas. Dia tahu betul bahwa sebagai minoritas dia harus paham alam pikiran mayoritas. Sebagai orang Katolik, dia harus sadar bahwa mayoritas pemilihnya adalah Protestan. Dia harus berlaku baik. Tahun 1960 di Amerika adalah debat televisi pertama di sana. Dan dalam debat itu orang bisa menyaksikan bagaimana Kennedy tampil sebagai calon presiden yang sangat bersahabat dibandingkan dengan Nixon. Calon presiden yang paling siap dibandingkan dengan Nixon yang berkali-kali menggunakan sapu tangannya untuk mengelap keringat dan lain-lain yang menunjukkan bahwa dia seperti panik menghadapi debat. Kennedy yang terus tersenyum ketika diserang oleh Nixon, sementara Nixon yang kelihatan cemberut ketika dikritik oleh Kennedy. Semua itu menurut saya bagian yang sangat penting bagaimana orang tampil dalam kontestasi yang terbuka, yang sehat. Jadi Kennedy mencapai titik sukses pada waktu itu tahun 1960 itu bukan karena sebab-sebab tertentu di luar kontestasi yang sehat gitu. Ada prosesnya. Jadi kalau seorang calon atau kandidat minoritas menyakiti mayoritas dengan kata-katanya,
dia harus terima itu kalau kemudian mayoritas itu berbalik menghukumnya dengan tidak memilih. Nah ini peristiwa yang biasa. Yang tidak biasa memang kalau kemudian agama dibawa terlalu jauh sampai kemudian menjustifikasi tindakan keliru. Itu yang tidak boleh. Kalau kemudian prinsip perbedaan ras, perbedaan suku itu dibawa terlalu jauh sampai kemudian akhirnya secara tidak sehat dipakai untuk memukul kompetitor atau lawan, itu nggak boleh. Tapi intinya adalah dinasti di satu tempat hanya mungkin kita terima sebagai dinasti yang sehat kalau kita melihat ada proses yang sehat dalam seleksi, dalam eleksi, dan dalam delivery. Mereka yang secara sehat terseleksi, masuk ke eleksi atau election, terpilih lalu kemudian terpilih lagi karena delivery-nya juga bagus, baik, memberikan manfaat dan maslahat buat banyak orang, maka orang ini, siapapun keluarganya, layak untuk terus terlibat di dalam siklus demokrasi. Tapi kalau semua prinsip tadi tidak terlayani, kita bilang tidak sehat. Tidak sehat, atau saya mengistilahkan begini Bung Ep, seperti Indonesia, dinasti yang dibangun berdasarkan katrol, bukan kapasitas ya. Itu Indonesia. Dikarbit gitu. Dikarbit. Bang Ep, ini menarik bicara masalah dinasti. Saya lihat mungkin Ibu Mega melihat ada gejala-gejala melanggengkan dinastinya. Sehingga kita bisa lihat mulai tajam nih pertarungan antara kubu istana dan kubu Teguh Umar. Saking tajamnya menurut saya, tiba-tiba Hasto sebagai sekjen bisa menyerang langsung kepada Pak Prabowo. Dan menurut saya ini hal yang luar biasa ya, karena dia kan partai koalisi sebenarnya di pemerintah, tapi tiba-tiba dia menyerang, bertindak sebagai oposisi. Apa yang sedang terjadi nih? Istana dan Teguh Umar berhadapan langsung dan dua-duanya saling keras. Yang pertama ini menurut saya mungkin ada baiknya kita mengapresiasi Bu Megawati dalam satu hal. 2014 Bu Mega sebetulnya masih berkesempatan untuk jadi kandidat. Ia ketua umum, dia diberikan kewenangan oleh kongresnya untuk menetapkan siapa orang yang diajukan menjadi calon presiden, dan dia memilih orang lain, Joko Widodo gitu. Itu luar biasa ya? Luar biasa menurut saya. Tidak semua orang bisa melakukan tindakan itu. Jadi dalam soal itu, kita harus respect pada keputusan Bu Megawati. Dan banyak orang yang mengaitkan ini dengan Bu Megawati mulai satu tradisi baru dalam dirinya dan partainya dengan menimbang aspek-aspek rasional dalam kompetisi. Seperti misalnya kemungkinan atau potensi kandidat untuk terpilih. Ternyata Bu Mega mengulang lagi sekarang. Karena PDI Perjuangan sudah dengan resmi mengajukan Ganjar Pranowo. Padahal bisa didorong kuat. Padahal dalam kapasitas Bu Mega dengan otoritas penuh yang dia miliki, yang diberikan oleh Kongres, institusi tertinggi di dalam partainya, ia bisa saja menunjuk siapapun termasuk anaknya. Tapi Puan dia tidak lakukan ya. Dan persiapan Puan Maharani sangat panjang. Jadi kita semua udah tahu Puan Maharani bersiap-siap gitu. Tapi ternyata Bu Mega tidak melakukannya. Dalam satu soal itu kita harus respect. Saya termasuk orang yang ingin ketika menilai seseorang, kalau ada aspek buruknya kita katakan. Tapi ketika ada aspek baiknya kita katakan juga gitu. Karena pada setiap politisi, pada setiap tokoh bercampur itu. Tidak ada yang ini malaikat, ini setan gitu, tidak ada. Itu unsur kemalaikatan dan kesetanan itu menyatu dalam diri kita, setiap kita gitu. Bersatu dia. Bersatu, menyatu, bertarung dia. Nah, ketika yang aspek malaikat yang menang, yang muncullah keputusan yang baik yang harus dipuji. Gitu. Nah, sekarang kalau soal konflik antara Teguh Umar melawan Istana ya. Pertama, saya dibesarkan dalam tradisi riset, Mas Abraham. Dalam tradisi riset, saya hanya baru bisa bilang sesuatu, apalagi konklusif, membuat kesimpulan kalau saya punya data yang cukup. Ini kan wilayah yang amat sangat tidak terjangkau data ya. Sehingga saya tidak mungkin bicara tentang kebenaran yang faktual, apa yang terjadi gitu. Yang mungkin bisa saya lakukan adalah kebenaran logis saja. Menurut logikanya apa yang terjadi. Menurut saya ini konsekuensi yang sangat logis dari cara kepala negara melakukan langkah-langkah politik menjelang pemilu ketika ia sudah tidak akan lagi ikut kontestasi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, barangkali dalam pidato Pak Jokowi sendiri diakui, oh saya nggak terlibat, saya, dan seterusnya. Pak Jokowi lupa,
dengan apa yang dia yakini sudah sangat lama. Oke. Jadi suatu hari ketika saya jadi konsultannya Pak Jokowi, ini bukan buka rahasia ya. Ketika saya jadi konsulnya Pak Jokowi dalam Pilkada Jakarta, suatu hari dalam satu pembicaraan saya bertanya ke Pak Jokowi. Waktu itu saya masih manggil Mas. Kalau saya nggak berani sekarang manggil Mas. Bisa kualat saya. Mas, siap nanti kalau terpilih jadi gubernur. Kita cuma 15,7%. Waktu itu syarat untuk maju jadi kandidat pilkada baru 15%, bukan 20% kayak sekarang. Kita cuma 15,7%, gabungan antara PDIP, Gerindra. Ada Partai Patriot, tapi pendukung saja, karena tidak punya kursi di DPRD. Nanti berarti, saya bilang, 100% dikurangi 15,7%. Ada 84,3% di luar sana, Mas, yang bisa jadi oposisi. Apa yang dijawab oleh Pak Jokowi kurang lebih? Mas, kata dia, pemilu 2014 sudah dekat. DPRD Jakarta, orang-orangnya tidak mau akan kelihatan buruk di mata rakyat. Kalau saya membuat kebijakan yang baik di Jakarta, nggak mungkin mereka nentang, Mas. Mereka masa mau melawan rakyat Jakarta. Jangan lupa, kata Jokowi waktu itu, politik kita itu sudah seperti akuarium. Gerakan ikan, kecipak airnya bisa dilihat, kelihatan dan terdengar. Gitu. Jadi presiden boleh pidato dengan mengatakan saat tidak terlihat, tapi kan semua peristiwa politik itu sekarang terbuka. Semua data itu tersaji. Ini zaman di mana internet begitu rupa, media sosial begitu rupa, artificial intelligence sudah begitu rupa, berkembang di tengah kita. Jadi ketika Pak Presiden mengatakan saya ikut terlibat segala macam, menurut saya jangan diulang lagi deh pernyataan seperti itu. Seolah-olah kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Nah, menurut saya kalau seorang kepala negara dari awal bersikap partisan, berat memang, Mas. Berat. Pada akhirnya ketika ada dalam situasi krisis dan genting, ketika dia harus membuat keputusan yang penting dan genting, partisansip itu masih melekat, ya konsekuensinya konflik. Karena ada pihak-pihak tertentu yang harusnya merasa ditimbang, yang harusnya juga menjadi bagian yang ditimbang dalam keputusan si penguasa, itu merasa diabaikan. Itu potensi konflik yang dahsyat itu. Jadi menurut saya ini konsekuensi logis saja. Apalagi kalau kemudian ternyata Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Menurut saya sudah susah lagi kita bilang bahwa tidak terjadi sesuatu di antara presiden dengan PD Perjuangan. Susah. Datanya sudah terlalu kuat gitu. Kita tidak bisa juga mau terima kalau misalnya presiden nanti mengatakan, oh Gibran sudah mau nulis surat nonaktif sebagai anak saya gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi menurut saya Pak Jokowi ini adalah anak kandung dari proses politik yang transparan. Jangan berpura-pura dia bekerja dalam keadaan tertutup. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya katakan ini untuk kehormatan presiden. Jangan sampai presiden berpidato yang isinya itu jadi olok-olok banyak orang. Saya nggak mau. Ini presiden saya. Saya taat sama presiden ini. Saya warga negara Indonesia dan ini adalah kepala negara saya gitu. Nah, karena rasa sayang saya sebagai warga negara, saya harus bilang ini. Sudahlah Pak, jangan begitu gitu. Kelola sekarang, jangan sampai nanti justru di ujung proses politik menjadi ditandai oleh banyak konflik yang sumbernya dari tangan Bapak gitu. Dan itu diakui. Presiden mengakui bahwa saya memang cawe-cawe kan, gitu kan? Ya. Sekalipun kemudian dibantah juga. Dibantah lagi. Ya kadang-kadang Pak Presiden suka berbalas pantun sendiri. Ini menarik Bang Ep ya. Saya melihat begini, jangan-jangan siapapun yang menang nanti di antara ketiga ini, tetap sebenarnya yang berkuasa, tanda kutip, bisa mengendalikan segala produk perundang-undangan, itu adalah oligarki. Dan kadang-kadang kalau saya baca literatur di negara-negara maju pun demikian ya. Kita nggak bisa terlepas dari cengkraman kepentingan oligarki. Tapi hebatnya di negara-negara maju ya, Bang Ep, presiden yang terpilih itu bisa mengendalikan oligarki. Dan saya melihat di Indonesia ini beberapa dekade ke belakang, presiden yang terpilih tidak bisa sama sekali mengendalikan oligarki. Justru dia yang dikendalikan. Pertanyaan saya nih, ketiga calon tadi, Prabowo, Mas Anies, dan Pak Ganjar, siapa di antara calon-calon ini
kalau dia terpilih jadi presiden, dia yang lebih memungkinkan mengendalikan oligarki? Ya. Saya tidak punya data untuk menjawab. Oke. Jadi jawaban yang paling pas buat saya adalah wallahu alam bisawab. Oke. Hanya Tuhan yang tahu. Analisis. Analisis sekarang. Nah, analisisnya begini. Tidak pernah dalam demokrasi ada kekuatan personal presiden yang membuat ia bisa mengendalikan oligarki. Oke. Ada infrastruktur untuk mengelola oligarki. Infrastruktur itu misalnya adalah aturan perundang-undangan. Oke. Selama di Indonesia kita tidak punya misalnya undang-undang political financing, undang-undang pendanaan politik, maka pengaruh uang dan pemilik uang merembes masuk dalam kerja kekuasaan itu tidak tertahan. Oke. Maka menurut saya siapapun yang jadi presiden besok 2024, dia harus berjanji di depan kita, depan saya setidak-tidaknya, bahwa dia dengan sikap partisannya beyond semua kelompok akan menjadi presiden yang kuat dan menggolkan undang-undang pendanaan politik untuk pertama kali di Indonesia. Yang mengatur apa? Yang mengatur bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan. Bukan hanya platformnya saja, batas atas, atau aturan-aturan batas individual, korporasi, dan lain-lain. Tetapi juga bagaimana ditransparansikan, bagaimana dilaporkan ke publik, dan lain-lain. Sekarang ada, tapi menyebar. Dan dengan mekanisme penegakan yang tidak jelas. Yang kedua, bagaimana uang dalam kegiatan politik dibelanjakan. Nanti tidak boleh di Indonesia, saya pemilik televisi, saya berkampanye setiap hari untuk partai saya di televisi. Nggak boleh. Harus ada undang-undang yang membatasi itu. Tidak boleh misalnya saya kandidat yang punya uang tidak berseri, maka saya beli itu semua iklan televisi untuk mengiklankan saya, tidak boleh. Ada batas yang harus dibuat nanti, yang membuat seseorang hanya bisa membelanjakan dalam kegiatan kampanyenya maksimal sekian. Itu di negara-negara lain diatur. Dan yang terakhir, yang ketiga itu, dalam Undang-Undang Pendanaan Politik yang juga diatur adalah diharamkannya repayment. Repayment adalah satu kejadian di mana orang menjadi bohir kalau di istilah di sini, orang menjadi bandar, orang menjadi penyedia dana dalam kampanye, lalu kemudian kebijakan mengabdi pada yang bersangkutan. Di ijon nih ceritanya. Di ijon dari awal dia sudah mengatakan infrastruktur nanti kalau ada proyek urusan saya ya, listrik tuh urusan dia, air minum urusan dia gitu, dan seterusnya. Kalau sistem itu berjalan, maka udah pasti yang mengendalikan adalah pemilik uang dan kekuasaan. Karena rembesannya ke dalam penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan dan jabatan publik itu nggak tertahan. Maka undang-undang political financing itu membatasi itu. Haram repayment. Mungkin kita masih ingat kasus Lipogate. Ketika pemilik Lipo diperlakukan khusus oleh Bill Clinton di masa-masa akhir jabatannya dan jadi skandal di sana. Karena kemudian orang bisa mengatakan, Lipo menyumbang Clinton, Anda tidak boleh melakukan itu. Itulah yang disebut Lipogate. Kenapa? Karena di Amerika ada undang-undang itu. Di beberapa negara Afrika yang demokrasinya lebih lemah dari kita, mereka sudah punya undang-undang pendanaan politik. Kenapa kita tidak punya? Presiden 2 kali kita punya, dipilih langsung oleh rakyat. Ternyata tidak menghasilkan undang-undang ini. Tidak bisa menjadi beyond partisanship. Tidak bisa berada di atas. Dengan kuat dia mengatakan partai-partai yang melawan, lawan saya. Karena kalau partai disuruh nyusun itu nggak mau mereka. Nggak ada partai yang mau membatasi dirinya. Maka presiden itulah kita pilih karena sebab itu. Apakah itu Ganjar, ataukah Prabowo, atau Anies, saya belum nanya ke mereka. Satupun. Kalau saya ketemu saya akan nanya. Bapak bisa nggak janji sama saya? Mas bisa nggak janji sama saya? Sanggup membuat undang-undang pendanaan politik. Maka dialah yang harus kita pilih. Menurut saya itu. Yang kedua, Mas, ini kita tidak bisa membebankan masa depan kepada satu orang. Jadi kalau ada orang bikin spanduk, selamat Bapak Presiden, Indonesia masa depannya tergantung di tangan Anda, itu salah sesalah-salahnya spanduk itu. Sesat ya? Sesat itu. Karena sebetulnya kerja dan masa depan itu tergantung pada semua orang yang terpanggil. Ada satu kasus yang diteliti oleh satu orang profesor ahli Amerika Latin, namanya Susan Stokes. Dia meneliti pilpres-pilpres di Amerika Latin selama, kalau tidak salah, 2 dekade, 20 tahun. Yang dia lihat adalah apa aliran kebijakan si capres itu. Apa janji mereka. Lalu kemudian berkuasa. Apakah dipenuhi janjinya? Di Amerika Latin ada 2 jenis aliran kebijakan. Satu yang disebut sebagai atau security oriented policies.
Jadi kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada security. Nah itu inward looking, menjaga kedaulatan, tidak mau menjadi korban dari kapitalisme internasional gitu. Akhirnya hanya menjadi boneka dari sistem internasional yang begitu kuat dan tidak bisa mereka tahan. Yang kedua yang disebut sebagai pro-efficiency policies. Inilah yang melahirkan neoliberalisme di Amerika Latin itu. Ketika mereka membuka pintu ke dunia internasional, mereka menjadi buffer zone, zona yang rusak dari kapitalisme dan seterusnya. Maka rusaklah negara itu, tunduk pada kekuatan luar, tidak mandiri, tidak punya kedaulatan. Ternyata di Amerika Latin, hampir semua orang yang menjanjikan pro-efficiency policies, neoliberal, memenuhi janjinya. Tetapi mereka yang mau menjaga kedaulatan segala macam, sebagian besar mengingkari janjinya. Nah, ini yang menarik. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab, tapi terlalu panjang kalau saya ceritakan. Ada satu sebab yang penting. Di Amerika Latin tidak tumbuh penagih janji. Masyarakat atau pemilih yang habis memilih lupa bahwa setelah itu 5 tahun mereka nggak boleh absen. 4 tahun mereka nggak boleh absen. Jadi apa? Kan sudah jadi pemilih. Jadi penagih janji. Jadi rakyat di Indonesia itu tidak boleh tidur, harus terjaga. Ketika siapapun presiden menjanjikan sesuatu, tuntut terus setiap saat. Hubungan yang sehat dalam demokrasi adalah ketika orang yang menjanjikan bukan dibiarkan, syukurlah kalau dia memenuhi janjinya, kalau enggak ya gimana, kita tunggu pemilu berikutnya, enggak begitu. Harus dituntut terus. Dituntut terus. Karena setelah kita ikut membentuk kekuasaan dengan memilih, kita bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan itu. Dengan cara menjadi penagih janji. Jadi Mas Samad menurut saya, dengan perspektif itu, justru saya ingin mengingatkan Mas Samad dan teman-teman yang pesimis. Pakai perspektif itu, tidak boleh pesimis. Karena kita bagian dari pelaku. Baik tidak masa depan itu juga tergantung pada kita. Kita ini bukan orang yang tidur-tiduran di pinggir pantai sambil melihat kapal besar bernama Indonesia mau tenggelam. Kita ada di kapal itu. Kita harus bertindak. Harus bertindak. Semua kebocoran harus kita tutup. Tutup ya. Nah ini kan podcast ini adalah pengganjal kebocoran ini. Nah, itu harus kita fungsikan. Nah karena itu kalau yang mau menutup kebocoran itu pesimis, kapal itu akan tenggelam. Kalau begitu kita harus bergerak nih. Harus bergerak. Bang Ep, ini kan Polmark sudah memotret nih jauh-jauh hari sebelumnya tentang 3 kandidat ini ya. Katakanlah kita belum pasangkan dengan wakil Prabowo, Anies dan Ganjar. Siapa nih hasil potretan Polmark yang lebih memungkinkan memenangkan Pilpres nanti di tahun 2024? Saya gunakan data yang boleh saya katakan karena data ini pernah menjadi bagian diskusi publik. Kami menyelenggarakan 78 survei dapil di 78 dapil seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa kemudian mengadakan diskusi publik bekerja sama dengan kami untuk menyampaikan hasilnya, terutama berkaitan dengan Pilpres. Itu yang mau saya gunakan karena datanya sudah jadi diskusi publik. Sisa data yang lain tidak bisa saya sampaikan karena itu data klien. Yang bisa saya sampaikan adalah ternyata kalau kita gabungkan mereka yang belum menentukan pilihan dan mereka yang belum mantap pilihannya, maka angkanya masih besar. Di atas 40%. Hampir setengah ya? Ya hampir setengah, 40% lebih. Kenapa mereka yang belum mantap harus kita sebut? Karena di survei kami selalu ada pertanyaan setelah pertanyaan elektabilitas. Kalau pertanyaan elektabilitas itu rumusannya kira-kira begini. Jika Pilpres diadakan pada hari ini, siapakah yang ibu bapak saudara pilih? Itulah elektabilitas. Kami selalu lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Mereka yang mengatakan masih mungkin untuk berubah, itu kita sebut pemilih belum mantap. Pemilih belum mantap dari Mas Ganjar, pemilih belum mantap dari Pak Prabowo, pemilih belum mantap dari Mas Anies, kita gabungkan dengan mereka yang belum memutuskan. Angkanya masih di atas 40%. Oke, katakanlah misalnya yang belum mantap tidak kita hitung. Kita bikin simulasi. Lalu kemudian kita kerucutkan dari 3 nama jadi 2 nama, berganti-ganti. Nah, ternyata tidak ada yang mencapai 50%. Dan itu artinya bahwa kalau lihat situasi yang ada sekarang, kemungkinan Pilpres 2 putaran jika 3 pasang yang berkompetisi itu besar sekali. Siapakah di antara mereka ini yang bisa menang? Kalau menurut data itu,
Mas Ganjar itu berkemungkinan masuk putaran 2. Prabowo dan Anies harus bertarung untuk memperebutkan posisi runner-up di putaran kedua. Tetapi dengan data itu, Mas Ganjar tidak terjamin untuk menang, sekalipun terjamin untuk masuk putaran kedua. Apakah bisa dibaca bahwa dari data itu memastikan Ganjar memasuki putaran kedua? Nah, jangan lupa itu data Januari-Maret. Karena kan survei itu ada tanggalnya Jadi kalau kita bilang hasil survei itu merujuk pada tanggal itu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi, Mas. Kalau nanti ada survei lain, rencananya September Oktober kami akan survei lagi, survei dapil. Nanti kita bisa ngobrol lagi, kita cek. Bang Ep, ini terakhir nih. Tadi ini kan anggaplah saya orang sangat sederhana dari segi pengetahuan. Tadi Bang Ep sudah ceritakan saya tuh analisis tentang siapa kira-kira calon yang bisa mengendalikan oligarki. Tadi itu rumit menurut saya. Yang sederhana itu bisa diukur dari rekam jejak dia. Bagaimana kalau Bang Ep mengukur rekam jejak tiga kandidat ini kan pasti bisa mempetakan, oh ternyata ini yang bisa mengendalikan oligarki. Gimana tuh? Ya, rekam jejak itu sekarang itu kan sesuatu yang terbuka ya. Jadi kalaupun saya mengatakan ini, pasti semua orang juga sudah melihat gitu ya. Ada 3 orang, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies ya. Ketiga-tiganya sudah pernah jadi pejabat publik. Jadi bisa direkam. Bisa direkam. Lalu kemudian ketiga-tiganya adalah orang-orang dengan gagasan atau pernyataan. Dan karena itu setiap pernyataan mereka, gagasan mereka bisa dihubungkan dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau di agama kita itu kan orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak kerjakan itu dibenci sama Tuhan gitu. Munafikin. Bahkan dalam satu surat ini karena Ustadz di depan saya ini harus saya kutip itu ditegaskan itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu. Allah sangat membenci orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Nah, itu track record itu bisa dilihat juga. Nah, kalau saya lihat dari ketiganya nih, dari ketiganya itu, izinkan saya untuk menyimpan jawaban yang lugas dalam podcast kita berikutnya, Mas. Waduh, begini Mas ya. Karena podcast saya ini edukasi pencerahan, jadi butuh masyarakat dicerahkan, diedukasi supaya nggak salah memilih nih. Jadi lebih baik begini saja, kita cicil. Di podcast ini jawaban saya adalah bahwa saya kebetulan konsultan politik. Dan sebagai konsultan politik ini disaksikan oleh banyak orang yang nanti nonton. Mungkin ada 5 miliar orang yang nonton ini atau berapa miliar saya tidak tahu. Disaksikan mereka. Saya kemungkinan amat sangat besar tidak akan jadi konsultan dari salah satu dari ketiganya. Dengan berbagai pertimbangan. Untuk menjaga netralitas ya? Ini bukan hanya itu. Ini mengulang apa yang saya putuskan dan Polmark Indonesia putuskan di 2019. Sekali-kalinya kami jadi konsultan adalah 2014 ketika membantu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala waktu itu. Yang hampir saja wakil presidennya Mas Abraham Samad saya dengarkan. Nah, setelah itu 2019 kami tidak terlibat dalam kegiatan. Nah, 2024 ini kami kemungkinan sangat besar tidak akan terlibat dengan berbagai pertimbangan. Karena itu saya tidak mau menjawab pertanyaan tadi. Ya, soalnya saya pernah melihat ada di media, tapi lagi-lagi saya harus verifikasi ini. Sepertinya Bang Ep mengatakan calon yang bisa mengendalikan oligarki itu Anies Baswedan. Apakah benar itu? Jadi waktu itu ada pertanyaan tentang Anies Baswedan dibandingkan dengan Pak Jokowi. Maka jawaban saya adalah Pak Jokowi itu waktu jadi wali kota, nggak lama setelah jadi wali kota sudah jadi petugas partai. Kalau pakai istilahnya PDI Perjuangan, dia bergabung dengan partai. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jadi presiden, dia adalah petugas partai. Jangan heran dari dulu juga sudah petugas partai. Dibandingkan dengan itu, maka Anies Baswedan waktu itu belum selesai gubernurnya, sampai dengan saat ini tidak jadi petugas partai. Dia tidak jadi anggota Gerindra, tidak jadi anggota PKS, tidak jadi anggota yang lain gitu. Waktu itu kemudian saya bilang bahwa maka sikap-sikap non partisan semacam itu bisa menjadi modal atau potensi atau bibit seseorang untuk bersikap terhadap lingkungannya, termasuk terhadap oligarki. Nah, karena ini sensitif, 2024 sudah dekat. Nanti kalau saya jawab pertanyaan tadi, maka orang akan mengatakan, oh EF ini kayaknya konsultan seseorang gitu. Maka saya jawab dulu mencicil. Saya jawab dulu sekarang bahwa saya kemungkinan sangat besar tidak akan jadi konsultan ketiganya.
Maka di podcast berikutnya entah kapan nanti kita diskusi soal itu. Insya Allah saya akan mengundang lagi Bung EF. Sekali lagi terima kasih Bung EF sudah memberikan kita pencerahan, edukasi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat Sama-sama. bagi pendengar Abraham Samad Speak Up untuk menentukan pilihan di Pilpres yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih.